Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Andini Fadila dengan nomor induk mahasiswa 12130404101, jurusan Perbandingan Badan dan Hukum semester 6 kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hukum ketenagakerjaan dengan contoh kasus kepatuhan terhadap jaminan sosial dan penghindaran kontribusi. Latar belakang dari kasus ini yaitu perusahaan U, sebuah perusahaan konstruksi, dituduh oleh otoritas jaminan sosial setempat karena tidak mendaftarkan karyawannya dalam program jaminan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tuduhan tersebut mencakup tidak hanya penghindaran pembayaran kontribusi jaminan sosial, tetapi juga manipulasi catatan pekerjaan untuk menunjukkan lebih sedikit karyawan daripada yang sebenarnya bekerja, sehingga mengurangi jumlah kontribusi yang harus dibayar oleh perusahaan. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kasus tersebut, diantaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mewajibkan setiap penduduk menjadi peserta program jaminan sosial. Pengusaha atau pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan karyawannya sebagai peserta program jaminan sosial dengan memberikan data dirinya serta data pekerja dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja yang menyebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit 1 juta sebulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang. Selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial yang menyebutkan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya dan memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar. Dari uraian peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh perusahaan U merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan mengenai jaminan sosial yang berlaku. Tindakan tersebut dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, penghindaran pembayaran kontribusi jaminan sosial. Tindakan perusahaan U tidak mendaftarkan karyawannya dalam program jaminan sosial dapat dianggap sebagai penghindaran pembayaran kontribusi jaminan sosial. Perusahaan U tidak membayar kontribusi yang diperlukan untuk karyawan yang bekerja di bawah naungan perusahaan sehingga mengurangi jumlah kontribusi yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang kedua, manipulasi catatan pekerjaan. Tindakan perusahaan U juga dapat dilihat sebagai manipulasi catatan pekerjaan untuk menunjukkan lebih sedikit karyawan daripada yang sebenarnya bekerja. Dengan demikian, perusahaan U dapat mengurangi jumlah kontribusi yang harus dibayar berdasarkan jumlah karyawannya yang sebenarnya bekerja. Yang ketiga, melanggar Undang-Undang Jaminan Sosial. Tindakan perusahaan U tidak mendaftarkan karyawannya dalam program jaminan sosial dapat dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang Jaminan Sosial yang berlaku. Perusahaan U tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan karyawan sebagai peserta program jaminan sosial sehingga mengurangi hak karyawan untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat dari program jaminan sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan perusahaan U yang tidak mendaftarkan karyawannya dalam program jaminan sosial dapat dianalisis sebagai pelanggaran Undang-Undang Jaminan Sosial yang berlaku. Perusahaan U tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan karyawan sebagai peserta program jaminan sosial sehingga mengurangi hak karyawan untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat dari program jaminan sosial. Selanjutnya, dari kasus tersebut, langkah yang dapat diambil oleh pihak berwenang dalam menanggapi kasus tersebut yaitu yang pertama, ada teguran tertulis, denda, penyitaan aset, penahanan, gugatan hukum, sanksi administratif, pengawasan, penyelidikan, tindakan hukum, serta koordinasi. Sedangkan langkah yang dapat diambil oleh karyawan terdampak yaitu yang pertama, gugatan hukum,
Yang kedua, tindakan kriminal. Yang ketiga, sanksi administratif, pengaduan, koordinasi dengan instansi, pengawasan, penyitaan aset, penahanan, gugatan kriminal, serta koordinasi dengan serikat kerja. Selanjutnya, tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mematuhi hukum dan menghindari sanksi yaitu yang pertama, mendaftarkan karyawan. Perusahaan harus mendaftarkan karyawannya dalam program jaminan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, membayar kontribusi. Perusahaan harus membayar kontribusi yang diperlukan untuk karyawan yang bekerja di bawah naungan perusahaan. Yang ketiga, melaporkan kecelakaan kerja. Perusahaan harus melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa karyawan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Yang terakhir, mengikuti tata cara pengenaan sanksi administratif. Perusahaan harus mengikuti tata cara pengenaan sanksi administratif yang dikenakan oleh pihak berwenang jika perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya dalam program jaminan sosial. Dengan demikian, perusahaan harus mematuhi peraturan yang berlaku dan menghindari sanksi yang dapat dikenakan oleh pihak berwenang jika perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya dalam program jaminan sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.